Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja tugas saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anisha Arga Fitri dengan NIM 2020111282. Saya akan mempresentasikan tentang PT Pertamina tugas komunikasi bisnis. Sejarah Pertamina. Pada tahun 1945, Jepang dengan disaksikan pihak sekutu menyerahkan tambang minyak Sumatera Utara kepada Indonesia. Daerah peminyakan ini adalah bekas daerah konsesi BPM sebelum Perang Dunia Kedua. Pada masa revolusi fisik, tambang minyak ini hancur total. Lapangan-lapangan minyak di daerah lain di Indonesia dapat dikuasai kembali oleh Belanda dan pihak asing berdasarkan hak konsesi. Namun, lapangan minyak di Sumatera Utara dan Aceh dapat dipertahankan bangsa Indonesia. Semenjak kedaulatan Republik Indonesia diakui pada Desember 1949 hingga akhir 1953, pemerintah masih ragu apakah akan mengembalikan tambang minyak Sumatera Utara kepada BPM atau dikuasai sendiri. Penunjukan koordinator untuk pertambangan oleh Menteri Perekonomian pada tahun 1954 belum membawa perbaikan. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1957, kepada staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu, Jenderal Nasution menunjukkan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk perusahaan minyak yang berstatus hukum perseorangan terbatas. Pada tanggal 10 Desember 1957 didirikan PT Pertambangan Minyak Nasional Indonesia atau PT Permina dengan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur. Keunggulan PT Pertamina, yang pertama, merek Pertamina sudah kuat. Kedua, merupakan pelopor usaha LPG. Ketiga, kualitas produk yang lebih baik daripada produk substitusi. Keempat, salesman perusahaan dapat diandalkan karena telah teruji selama 5 tahun. Kelima, dikelola secara profesional. Keenam, pemasaran perusahaan cukup optimal. Ketujuh, integrasi vertikal yang baik dan pemasok sumber bahan baku gas LPG. Dan yang terakhir, mengembangkan fokus bisnis dari hanya perusahaan minyak dan gas bumi menjadi sumber energi. Selanjutnya, kelemahan terhadap PT Pertamina. Yang pertama, ketergantungan pasokan pada satu pemasok. Kedua, pada saat perusahaan mulai berkembang mengalami kekurangan tenaga kerja. Ketiga, hasil produksi mengakibatkan limbah yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, masih minimnya alat-alat produksi sehingga hasil bahan mentah masih harus diolah di luar negeri. Yang kelima, masih banyak SDM yang belum terampil sehingga harus dilatih agar bisa mengolah sendiri. Yang keenam, ketergantungan terhadap bahan baku gas LPG. Ketujuh, jaringan distribusional yang kurang optimal. 8. Kapasitas tangki timbun gas LPG nasional. 9. Pengalaman yang dimiliki Pertamina dalam mengelola suatu blok minyak masih kurang. 10. Manajemen pengelolaan lapangan-lapangan yang dimiliki Pertamina masih lemah. 11. Keterbatasan sumber daya bahan baku. Selanjutnya, produk-produk yang dihasilkan PT Pertamina, bahan bakar minyak. Yang pertama, Bio Pertamax, Pertamax Plus. Ketiga, Bio Premium, keempat, solar, biosolar, Pertamina Dex. Yang terakhir, kerosin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.